Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawala, meyakini penuh kliennya Nikita Mirzani akan bebas dari jeratan hukuman 11 tahun penjara yang dilayangkan oleh JPU. Kuasa hukum ungkapkan tindak pidana dakwaan dan tuntutan berbeda. Hukum pidana. 2. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, sidang yang beragendakan mendengarkan tuntutan JPU dimulai dari kronologi laporan Reza Gladys hingga dugaan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah yang dilakukan Nikita dan asistennya Ismail Marzuki pada 14 dan 15 Oktober 2024. Nikita Mirzani dinilai telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan JPU, kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawala, menilai dakwaan dan tuntutan berbeda yang dilayangkan oleh JPU. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Sidang kasus pemerasan dan pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ruang sidang PN Jakarta Selatan juga dipenuhi dengan simpatisan Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Dilame Aulia, Jemi Jasin, Ahmad Putra, Ayus melaporkan. Nikita Mirzani menjalani sidang tuntutan atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh pengusaha kosmetik Reza Gladys. Di sidang sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menyampaikan sejumlah kejanggalan selama proses persidangan berjalan. Nikita meyakini bahwa proses hukum yang menjerat dirinya dipengaruhi oleh pihak tertentu. Lagi-lagi Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni terlibat dalam peredaran narkoba. Kali ini ia diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Amar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menyimpan ratusan butir dan 1 kilogram sabu di dalam lemari baju. Mana yang penyuka? Mengampun anak saya. Inilah penangkapan seorang ibu rumah tangga oleh tim Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Riau di sebuah rumah kontrakan. Petugas menggeledah setiap sudut rumah dan mendapati 923 pil ekstasi beserta 1,3 kg sabu. Barang haram tersebut disifat pelaku di dalam lemari baju yang dibungkus kantong plastik. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan 2 kurir di sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Polisi masih mengembangkan kasus guna memburu bandar besar.
Sementara pelaku yang terjaring terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosiriza News melaporkan. Peredaran racun narkoba tak kunjung hilang dari bumi Nusantara. Mulai dari warga biasa hingga selebritas terperangkap dalam jerat barang haram tersebut. Peredaran narkotika dan obat terlarang seperti lingkaran tidak ada habisnya. Polisi sapu bersih pengguna dan pengedar mulai dari jalanan, tempat umum hingga perkampungan. Seperti tak habis akal, barang haram itu tetap saja menyelinap di tangan-tangan pecandu, bahkan dari sela-sela sel penjara. Pada tahun ini, Badan Narkotika Nasional mencatat 3,3 juta orang pengguna aktif narkoba. Meski angka ini turun dari tahun 2024, tetap saja narkoba menjadi barang yang paling dicari oleh pelaku dari usia remaja hingga lansia usia 64 tahun. Dari orang biasa hingga publik figur terseret dalam pusaran racun narkoba. Tak hanya sekali, bahkan beberapa publik figur berkali-kali diborgol polisi akibat lagi-lagi tertangkap memakai narkoba. Stres akibat tekanan pekerjaan, kurangnya dukungan dari orang terdekat, hingga kemudahan akses membuat artis pengguna narkoba semakin tenggelam dalam candu barang haram itu. Sabu, ekstasi, kokain, dan teman-temannya menyerbu masuk melalui wilayah-wilayah yang kini tercatat sebagai provinsi rawan peredaran. Perang melawan narkoba kini tidak boleh hanya sekedar jargon. Lebih dari itu, nyawa dan masa depan anak bangsa menjadi taruhannya. Seluruh pihak harus berada di garda terdepan untuk menjadi penjaga generasi penerus negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. 11 siswa SMP Negeri 1 WD Klaten harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga keracunan. Peristiwa tersebut terjadi usai para siswa menyantap menu makan bergizi gratis. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Wedi Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Mereka mengeluh mual, pusing, dan lemas hingga harus dilarikan ke Puskesmas Wedi dan sebagian ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bagas Waras untuk mendapatkan pertolongan. Salah seorang siswa mengatakan dirinya mengeluh mual setelah menyantap daging ayam. Ayam, rasanya gimana? Terus kok jadi pusing? Apa agak basi gitu ayamnya mungkin? Ya agak basi gitu ya. Dengan adanya mutah dan lemes, sehingga kita lakukan observasi dan dari 11 itu 8 siswa kami rujuk ke rumah sakit untuk penata laksanaan terhadap gejala yang muncul. Setelah adanya insiden ini, pembagian MBG dibatalkan atau dilakukan penarikan oleh pihak SPPG. Saat ini petugas tengah melakukan penyidikan dan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.